Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Ya, akhirnya balik juga di segmen Studi Kasus, tepatnya Studi Kasus perdana untuk season 2. Di Studi Kasus kali ini, gue pengen bahas salah satu startup dari luar negeri yang berhubungan erat dengan wabah yang lagi cukup meresahkan di dunia internasional saat ini, yaitu virus corona, di mana startup ini mengklaim mereka bisa mendeteksi virus corona. Ya, virus corona ini memang bisa dibilang adalah virus yang lumayan berbahaya dan juga cukup meresahkan karena virus ini sulit dideteksi dan juga tingkat persebarannya tergolong cukup tinggi. Apalagi persebaran yang belakangan ini terjadi adalah persebaran karena kontak antar manusia. Meskipun sekarang ini dunia WHO dan juga China sudah berusaha untuk membatasi persebaran dari virus ini, tapi kita tetap harus waspada. Meskipun virus corona ini tergolong berbahaya, tapi jika dibandingkan dengan virus-virus yang sebelumnya pernah ada, virus corona ini bisa dibilang tidak lebih mematikan daripada SARS. Dan juga virus corona ini juga bukanlah wabah epidemik yang terjadi pertama kali. Ini udah kesekian kalinya, yang awalnya itu terjadi ya Ebola, lalu ada juga H1N1 yaitu flu burung, lalu ada juga SARS, MERS. Nah, itu adalah kasus-kasus epidemik yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kasus epidemik di masa lalu itu jauh lebih mematikan daripada kasus virus corona ini. Oke, gue stop dulu tentang pembahasan virus coronanya yang lebih detail karena gue bukan seorang ahli di bidang kesehatan. Jadi menurut gue nggak pantas juga buat ngebahas tentang virus corona ini. Tapi gue pengen membahas salah satu startup di bidang kesehatan yang mengklaim mereka bisa mendeteksi virus corona. Dan uniknya startup ini pun bukanlah pertama kali berhasil mendeteksi virus corona, tapi setelah gue cek track recordnya, mereka itu punya beberapa track record yang menarik tentang virus epidemik serupa. Kira-kira startup apa itu? Nama startupnya adalah Blue Dot. Gue udah baca track record dan juga sejarah berdirinya startup ini. Menurut gue latar belakang berdirinya pun cukup unik karena berhubungan erat dengan epidemik yang pernah terjadi di tahun 2003. Jadi founder dari startup ini yaitu Dr. Kamran Khan. Dia ini seorang dokter dan juga kalau gue cek di LinkedIn-nya dia itu seorang peneliti di Universitas Toronto yang saat itu sedang melakukan training. Dan ketika dia balik ke Toronto setelah trainingnya itu, tiba-tiba boom, virus SARS menyebar. Stop sampai di situ dulu. Latar belakang terbentuknya Blue Dot ini atau startup ini bisa dibilang adalah latar belakang yang sangat kuat karena startup ini kan fokusnya adalah mempelajari persebaran penyakit-penyakit menular yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan latar belakang dari penyakit SARS ini bisa dibilang adalah masa lalu yang kelam untuk dunia juga, sehingga memang dibutuhkan orang-orang yang secara khusus untuk meneliti tentang penyakit menular dan cara persebarannya di dunia. Makanya dengan adanya Blue Dot ini dapat menyelesaikan atau menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di tahun 2003 itu di beberapa tahun kedepannya nanti. Nah, tapi Blue Dot ini sendiri baru terbentuk di tahun 2008 dan itu belum berupa startup. Nama awal Blue Dot itu sendiri adalah Biodiaspora dan juga bukan startup, alias mereka itu membuat semacam program penelitian scientist. Program penelitian ini sendiri pun dibentuk di Saint Michael Hospital di Toronto dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana sih persebaran penyakit menular secara mendunia dan bagaimana populasi dunia itu terhubung dari persebaran via udara. Lalu di tahun 2009 sendiri menurut salah satu jurnal, program Biodiaspora ini digunakan untuk memprediksi persebaran pandemik influenza. Artinya penelitian mereka itu dimanfaatkan. Lalu salah satu sepak terjang dari Biodiaspora ini yang cukup menarik adalah di tahun 2012. Kalian tahu di tahun 2012 itu ada apa? Ada Olympics. Oke, di tahun 2012 ada Olympics.
Lalu mereka ngapain? Jadi begini, di tahun 2012 itu kan Olympics itu diadakan di London dan itu adalah event internasional untuk bidang olahraga. Tentunya orang-orang yang datang itu adalah atlet-atlet dan juga mungkin ada panitia-panitia, pelatih, supporter itu dari seluruh dunia ngumpul di sana. Dan latar belakang di biodiaspora sendiri itu kan meneliti persebaran via udara. Kebanyakan mereka itu terbang ke London menggunakan pesawat, which is salah satu bagian dari penelitian mereka. Dan tugas mereka di Olimpik tahun 2012 itu adalah mereka berpartner dengan lembaga di England yaitu Public Health England untuk mengevaluasi kemungkinan terjadi persebaran penyakit menular di dunia yang mungkin bisa terjadi selama berlangsungnya Olympics di tahun 2012 saat itu. Dan untungnya di tahun 2012 itu tidak ada penyakit menular yang bisa dibilang cukup menghebohkan seperti kasusnya SARS di tahun 2003. Mungkin ada penyakit-penyakit menular lainnya ya, tapi dari kasus dan juga tingkat mematikannya mungkin tidak separah kasus SARS sehingga tidak menjadi outbreak yang meresahkan di tahun 2012 saat itu. Nah, itu adalah perjalanan singkat ya Blue Dot selama mereka belum menjadi startup. Kita mulai masuk ke fase di mana mereka memutuskan untuk menjadi startup. Jadi, mereka itu masih menggunakan nama Biodiaspora. Mereka itu memutuskan untuk menjadi startup di tahun 2013. Jadi, di tahun 2013 itu ya, Biodiaspora itu menjadi sebuah bisnis atau corporate dengan bantuan dari Mars Innovation dan juga Hospital Saint Michael, satu rumah sakit Saint Michael. Mereka sendiri ya punya visi menjadikan sebuah bisnis sebagai kendaraan untuk mengatasi permasalahan sosial yang penting. Dalam hal ini adalah persebaran penyakit kan tentunya. Wait, tunggu dulu Win. Ini kan sebuah penelitian untuk menyelesaikan masalah sosial yaitu penyakit menular. Kok dibisnisin sih Win? Kok mereka nggak punya hati sih Win? Oke, jadi gue jelasin dulu ya. Mereka itu menyelesaikan masalah sosial yang ada. Gue bisa bilang mereka itu social entrepreneur. Tapi kok dibisnisin Win? Kenapa mereka cari duit? Karena mereka itu balik lagi, mereka itu start dari program penelitian. Dan lu kira untuk melakukan sebuah penelitian itu nggak butuh dana? Untuk melakukan sebuah penelitian itu apalagi di bidang kesehatan yang gue tahu membutuhkan dana yang cukup besar. Lalu biasanya mereka dapat dana itu dari mana? Biasanya mereka dapat dana penelitian itu dari lembaga-lembaga pemerintah. Kalau di Indonesia kasusnya itu biasanya dari kementerian, mungkin Kementerian Kesehatan. Kalau di kuliahan ada Kementerian Pendidikan yang ngasih dana penelitian. Tapi biasanya dana dari pemerintah itu cukup terbatas. Artinya kalau udah habis ya akan sangat sulit untuk mendapatkan duit lagi seperti itu. Lalu masalah lainnya adalah biasanya dana penelitian itu diturunkan untuk penelitian-penelitian yang membahas kasus yang memang sudah ada. Artinya kalau dalam kesehatan penyakitnya udah ada dulu, baru lu teliti untuk mungkin cari obatnya atau cari persebarannya bagaimana. Sehingga akan sangat sulit kalau misalnya belum ada penyakit atau kasus yang terjadi di dunia. Kalau kita pakai logika di sini artinya dana itu baru akan turun kalau seandainya sudah terjadi, sehingga penelitian yang dilakukan itu tujuannya untuk melakukan pengobatan atau menyelesaikan masalahnya. Sedangkan Biodiaspora atau Blue Dot ini memiliki tujuan untuk mengetahui persebaran dan mencegahnya. Which is apabila kasusnya memang sudah terjadi tapi belum meresahkan, akan sangat sulit mereka mendapatkan dana karena belum dianggap cukup meresahkan untuk ditemukan penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu, karena memang beda aja nih pola pikirnya dan lebih sulit untuk mendapatkan dana, jadi masuk akal aja kalau seandainya mereka itu ingin menjadi sebuah bisnis. Sehingga kalau gue butuh dana, gue tinggal datang ke investor, lalu gue jelaskan visi dan misi gue, tinggal ketemu aja nih yang visi dan misinya itu sesuai dengan gue, sehingga gue bisa dapat dana. Dan apakah itu berhasil? Ya, bisa dibilang itu cukup berhasil, karena di tahun 2014 ya, mereka itu mendapatkan pendanaan dari Horizon Venture, yaitu semacam private investment ya. Dan disinilah nama Biodiaspora itu berubah menjadi Blue Dot. Kalau lu tanya kenapa namanya berubah, gua nggak paham juga sih. Tapi kalau asumsi gua
Mungkin gak enak aja sih menggunakan nama penelitian menjadi sebuah nama startup, mending ganti aja dengan nama startup yang baru. Mungkin ya, gua nggak tahu. Dan menariknya di sini adalah di tahun 2014 ketika mereka sudah mendapatkan pendanaan awal itu juga, mereka langsung menunjukkan hasil yang cukup menarik karena di tahun itu kasus Ebola terjadi di Afrika Barat dan menyebabkan sampai 11.000 orang meninggal. Dan mereka memanfaatkan semacam penelitian dan juga model resiko mereka untuk memprediksi bagaimana virus ini melakukan migrasi keluar dari Afrika Barat. Artinya mereka mencari tahu bagaimana pola persebaran dari virus Ebola saat itu. Lalu di tahun 2016 mereka juga berhasil memprediksi ya kemungkinan terjadinya wabah virus Zika di Brazil. Dan mereka itu memprediksi dalam kurun waktu 6 bulan sebelum wabah itu terjadi. Gila, lumayan lama juga ya mereka memprediksinya. Maksudnya rentang waktunya lumayan jauh. Dan untuk prediksi-prediksinya itu mereka berhenti sampai di tahun 2016. Mungkin maksudnya yang benar-benar epidemik yang wah itu di tahun 2016 itu yang virus Zika. Lalu mereka akhirnya juga melaunching beberapa aplikasi untuk membantu orang-orang mengetahui tentang wabah penyakit. Salah satunya tuh di tahun 2017 mereka itu melaunching aplikasi guide traveler namanya itu George. Tujuannya itu memberikan semacam insight atau tips and trick untuk perlindungan dari wabah penyakit yang bisa aja terjadi ketika kalian itu pergi travel. Aplikasi George tadi itu aplikasinya jenisnya itu mobile apps, jadi kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Dan juga pada tahun 2018 mereka juga nge-launching aplikasi ini, gue nggak tahu antara desktop atau web, cuma aplikasi ini gue rasa nggak bisa dibuka di mobile sih. Nah, nama aplikasinya ini adalah Insights. Jadi tujuannya itu adalah mendeliver semacam pemantauan persebaran penyakit di seluruh dunia. Dan tujuannya ini dibuat untuk atau terlebih ke organisasi kesehatan dan juga para bisnis. Jadi dengan adanya insight ini, yang para pebisnis dan juga para organisasi kesehatan itu bisa menentukan aksi yang tepat ketika mereka itu ingin meletakkan, mungkin kalau dari organisasi kesehatan, orang-orang pegawai kesehatan, dokternya, perawatnya itu harus ditempatkan di mana, lalu apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis agar mengamankan pekerjanya ini dari wabah penyakit. Dan sampailah kita di tahun 2019, yaitu tahunnya virus corona. Kenapa gue bilang tahunnya virus corona? Karena sebenarnya virus ini udah muncul di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember. Dan Blue Dot ini telah melakukan prediksi terhadap virus corona. Tepatnya mereka itu memberikan info itu di tanggal 31 Desember 2019. Mereka itu memprediksi bahwa virus corona ini sudah menyebar dan akan menyebabkan angka kematian sampai 100 orang di akhir bulan Januari. Itu pernyataan mereka ya. Lalu gue coba compare dengan yang data di WHO dan memang jumlahnya itu sesuai. Selain memprediksi juga jumlah kematiannya, mereka juga memprediksi bahwa akan terjadi persebaran di beberapa negara. Jadi mereka cuma nyebut 4 sih di sini, yaitu United States, Filipina, Jepang, dan Singapura. Which is kalau kita lihat di datanya WHO sekarang, dan itu sudah terjadi dan benar. Lalu apakah negara-negara yang mendapatkan info atau prediksi ini langsung melakukan aksi? Kalau gue baca dari salah satu artikelnya ya, prediksi ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan semacam warning ya kepada orang-orang atau masyarakatnya untuk membatalkan penerbangan yang tidak penting ke China. Jadi ini jatuhnya masih sebatas peringatan aja, warning. Lalu di artikel ini juga ada nih salah satu ucapan dari foundernya. Jadi kenapa mereka membentuk Blue Dot? Jadi kita compare dengan kondisinya saat ini, karena mereka merasa bahwa informasi cepat atas penyebaran penyakit itu dibutuhkan. Karena kalau melalui pemerintah itu dianggap lambat dalam melakukan penyebaran informasi ini. Buktinya aja, mereka itu udah menginformasikan di tanggal 31 Desember 2019 tentang prediksinya, tapi Amerika baru memberikan informasi atau memberikan peringatan tadi di tanggal 6 Januari 2020. Sedangkan WHO sendiri baru menginformasikan secara worldwide di tanggal 9 Januari 2020.
berarti ada jeda informasi yang lumayan lama ya untuk disebarkan kepada seluruh dunia. Wah, Win, itu jedanya lumayan lama loh, sekitar mau 10 harian. Kok begitu ya? Apa mereka sengaja? Enggak. Jadi karena memang tujuannya itu berbeda ya. Kalau misalnya yang dari Blue Dot ini adalah menyediakan informasi yang cepat kepada orang-orang, sedangkan pemerintah itu ketika mereka mendapatkan informasi itu, mereka akan mengolah dulu kapan waktu yang tepat untuk menyebarkan informasi ini. Karena jika langsung disebarkan, akan ada kemungkinan terjadi kepanikan di masyarakat. Dan kalau seandainya pemerintah tidak mempertimbangkan hal tersebut dan tidak punya cara untuk mengantisipasinya, takutnya akan terjadi semacam chaos, dan itu akan sangat berbahaya untuk kelangsungan sebuah negara. Makanya jangan menganggap negatif juga kalau seandainya informasi dari pemerintah itu cukup lama, karena memang informasi itu ada yang perlu diolah dulu, memang ada juga yang bisa langsung disebarkan seperti itu. Apalagi kan sekarang banyak banget ya sumber-sumber informasi yang bisa dibilang sumbernya nggak jelas tapi cukup meyakinkan, padahal itu hoax, dan itu yang takutnya bisa meresahkan masyarakat. Makanya ketika ada informasi yang masuk, meskipun dari lembaga startup ini Blue Dot yang melakukan banyak penelitian ini, tetap harus diolah dulu tentang bagaimana caranya menyebarkan informasinya, bagaimana penanggulangannya, dan bagaimana kalau muncul hoax juga itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Toh balik lagi kan, latar belakangnya Blue Dot itu kan bisnis, sedangkan kalau pemerintah itu kan benar-benar ke masyarakat negaranya. Makanya kepentingannya sih berbeda sih. Nah, jadi itu sepak terjang dari si Blue Dot selama ini dari tahun 2003 sampai tahun 2019, dari prediksinya Ebola, virus Zika, sampai coronavirus yang mereka klaim mereka bisa mendeteksinya. Oke Win, sepak terjangnya lumayan panjang, udah bisa dibilang portofolionya udah banyak. Cuma bisa nggak sih lu jelasin gimana cara mereka bisa mendeteksi virus corona misalnya? Teknologi apa sih yang mereka pakai sampai mereka itu bisa mendeteksinya? Nah, jadi begini cara mereka bisa mendeteksi virus penyakit, terlebih virus corona ya. Gue akan menjelaskan teknologi terbaru yang mereka gunakan. Jadi menurut artikel dan juga web mereka itu, bagaimana sih cara mereka bisa mendeteksi persebaran virus corona? Jadi mereka ini menggunakan yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence mereka ini memiliki fitur atau fungsi untuk membaca 100.000 artikel dalam 65 bahasa setiap harinya. Kemudian mereka juga memiliki data dan kemampuan untuk membaca pola penerbangan dunia, sehingga mereka tahu bagaimana sih pola persebaran yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh para virus-virus yang ada di dunia. Dan yang fitur ketiganya adalah mereka memiliki kemampuan untuk membaca temperatur, iklim, serta kondisi ternak untuk mengetahui karakteristik virus. Oke, jadi dari 3 fitur ini mungkin kalian merasa bahwa oke, kalau misalnya mengetahui pola penerbangan, pola persebaran, bisa lah, masih masuk akal. Lalu bisa membaca temperatur, iklim juga oke, dan membaca kondisi ternak sehingga tahu karakteristiknya. Cuma yang membaca artikel itu Win, 100.000 artikel dalam 65 bahasa, itu kayaknya agak masih kurang valid ya. Oke, mungkin gue coba jelasin dari sudut pandang gue dan juga beberapa analisa gue ya. Jadi mereka itu menggunakan artificial intelligence untuk melakukan pembacaan 100.000 artikel dan tentunya dalam 65 bahasa. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka membaca data, tapi bukan data dari sosial media. Artinya mereka udah mengeksklud yang namanya sosial media karena dianggap terlalu berantakan. Kemudian dari 100.000 artikel yang dia baca setiap harinya itu, apa yang mereka lakukan? Yang pasti mereka satu, melakukan filterisasi artikel mana saja yang berhubungan atau memiliki kategori yang berhubungan dengan virus yang ingin mereka cari tahu. Misalnya virus A muncul di negara A, oke? Artinya karena virus ini muncul di negara A, mereka akan mulai mencari tahu artikel-artikel yang berhubungan, pertama, satu, virus A, yang kedua, negara A. Dengan berita-berita yang berhubungan dengan negara ini, mereka bisa mengetahui nih ternyata ada mungkin ya, ada turis yang berpergian ke negara B, ada turis yang berpergian ke negara C, atau mungkin ada event besar yang diadakan di negara A. Misalnya kayak yang Olympics di tahun 2012 itu. Dan juga mungkin berita seperti presiden dari negara A berkunjung ke negara B.
Nah, itu kan salah satu contoh artikel yang berhubungan antara virus A dengan negara A. Meskipun tidak secara langsung, tapi tetap aja ini menjelaskan apa saja sih persebaran yang mungkin terjadi, adanya perpindahan dari artikel tersebut. Tapi ini dari sudut pandang gue jelaskan secara singkat aja, cuma belum tentu benar juga. Tapi gue bisa mengatakan bahwa mereka ini menggunakan sebuah sistem artificial intelligence yang kalau gue lihat secara sekilas itu mereka maksudnya kayak ke sistem pakar atau expert system. Artinya apa? Artinya artificial intelligence yang mereka bangun ini didasarkan pada ilmu-ilmu atau juga pendapat-pendapat dari para ahli yang mereka kumpulkan untuk membangun sebuah artificial intelligence. Sehingga artificial intelligence itu akan berpikir seperti para ahli. Artinya berita-berita yang mereka dapatkan itu akan difilter oleh AI dengan pola pikir dari expert-expert yang sudah menyumbangkan ide mereka, pemikiran mereka ke dalam artificial intelligence tersebut. Pertanyaannya, Wid, apakah hasil yang didapatkan dari AI itu bisa dipercaya? Sebenarnya jawabannya simpel banget. Hasil dari artificial intelligence ini bukanlah hasil akhir. Artinya apa? Artinya hasil dari AI ini akan menjadi sebuah patokan dari penelitian para ahli-ahli, sehingga mereka itu bisa membuat kesimpulan akhir. Sehingga bisa dibilang AI yang mereka gunakan itu bukanlah untuk membuat sebuah keputusan, melainkan membantu para ahli yang ada di tempat menghasilkan sebuah keputusan yang lebih valid dengan data-data yang telah diolah oleh Oleh artificial intelligence. Karena kalau diolah sendiri oleh para ahli akan memakan waktu yang jauh lebih panjang ketimbang menggunakan artificial intelligence. Intinya apa? Intinya semua hasil yang dikeluarkan oleh AI itu hanya akan menjadi sebuah data penunjang penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Sehingga hasil akhir yang akan kita dapatkan atau mungkin diumumkan ke seluruh dunia adalah hasil keputusan dari para ahli itu tersendiri. Jadi tetap data yang udah didapatkan di AI itu tetap yang diumumkan kepada kita adalah hasil penelitian dari orang, bukan dari komputer itu. Dan masuk ke pertanyaan terakhir, apakah artificial intelligence seperti yang digunakan Blue Dot ini bisa digunakan untuk membantu para ahli menciptakan obat atau vaksin dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri? Jawabannya mungkin saja, tapi dibutuhkan waktu untuk melakukan pengembangan yang sesuai. Dalam kasus ini, kenapa Blue Dot menggunakannya bukan untuk menciptakan obat, tapi melainkan mencari informasi dan melakukan persebaran informasi, karena tujuan mereka itu dari awal adalah untuk melakukan pencegahan, bukan untuk melakukan pengobatan. So, berharap saja kedepannya nanti muncul sebuah startup yang memang tujuannya untuk menciptakan obat-obat dari penyakit-penyakit yang saat ini belum ada obatnya. Tapi itu butuh effort dan juga butuh pengembangan teknologi yang jauh ke depan. Mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama, tergantung seberapa advance perkembangan teknologi yang akan muncul ke depannya nanti. Oke, gua rasa itu aja. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ gue bakalan update info-info terbaru terkait studi kasus atau mungkin tips and trick, dan gue jamin Opsiana Podcast akan update setiap minggunya. So, ditunggu saja update terbarunya. Oke, gua rasa itu aja. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya.